Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak karena kebohongan? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Bapak kalau sekali mengkhianati, istri seumur hidup tak akan percaya. Betul Bu? Betul kata mereka. Ustadz Somad, kuserahkan istriku itu Pak Ustadz ke kepala dinas. Pak, jaga istriku ini Pak ya, mau keluar kota. Iya. Terus gimana? Betul-betul dijaganya biniku itu Pak Ustadz. Berselingkuh dia Pak Ustadz. Bapak sanggup? Saya sanggup Pak Ustadz. Malam bangunkan dia tahajud ya. Iya. Baca Yasin bersama. Iya. Bilangkan nomor-nomor semua ya. Iya. Sesudah itu nelpon saya. Bisa kita jumpa makan siang nih Pak Ustadz? Bisa, saya bilang. Kayak mana? Nggak bisa Pak Ustadz. Saya sudah berusaha tahajud bersama, baca Yasin, berzikir, berdoa. Saya antar ke kantor, saya jemput pulang. Terbayang terus wajah selingkuhannya Pak Ustadz. Jadi kayak mana nih Pak Ustadz? Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kayak mana Pak Ustadz? Tak paham juga kau cakap aku bilang. Apabila kita sudah sholat tarawih, bolehkah kita sholat tahajud? Atau kalau sudah sholat tarawih, tidak lagi sholat tahajud. Setelah sholat tarawih, sholat witir. Ikuti imam sampai terakhir, sampai dia witir, sampai salam. Jangan pulang habis tarawih. Ikuti sampai witir. Karena begitu sunnahnya. Nanti malam bangun, boleh sholat sunat lagi. Dalilnya mana? Dalilnya fi'li, perbuatan Nabi. Nabi sholat lagi setelah tahajud. Itu dalil boleh. Nanti bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Itu yang saya lakukan. Ayatnya Pak Ustadz, macam hafal Quran aja. Kulhu itulah apalagi. Saya selalu mengajarkan sholat sunat, itulah pertanyaan jamaah. Ayatnya Pak Ustadz, la ilaha illallah. Kulhu itulah yang tantai kan, apalagi. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, itu Qatadah bin Nu'man ayatnya Qul hu terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Inilah dalil yang dicari pencinta Qul huwallah. Bantaikan Qul huwallah terus. Kalau tarawih sendiri, apa harus membaca doa saat rakaat keempat? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana membatalkan. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Karena beliau spesialis mazhab Syafi'i, alumni Al-Azhar tahun 1935. Orang Lampung, Sumatera. Ditulisnya buku itu, diserahkannya ke Buya Hamka. Buya Hamka memberi kata sambutan. Kata Buya Hamka, andai aku menulis buku ini, belum tentu bahasanya seindah ini. Kalau sudah hatam buku ini, baru baca Fathul Qarib, bahasa Arab. Sebelum baca Fathul Qarib, hatamkan dulu fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih paling rendah, tipis, lengkap semua. Supaya bisa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana yang membatalkan. Salat tarawih itu dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram salam tegak lagi. Takbiratul ihram salam tegak lagi. Takbiratul ihram salam tegak lagi. Tarawih. Adapun subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al khalifatul awwal, itu kalau dibaca bagus. Nggak dibaca Syiah kata Ustaz tadi kalau nggak dibaca. Ya, kalau dibaca bagus.
Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Apa dalilnya? Apa dalilnya membaca tasbih di selah-selah tarawih itu? Dalilnya waktu mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Satu kali tarwihah, dua kali tarwihah, tiga kali tarawih. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Waktu mereka duduk istirahat itu, sebagian orang mengisi dengan baca Quran, sebagian orang mengisi dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah, sebagiannya tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalilnya. Kata siapa? Ini Ustaz Somad mengada-ngada ini. Itu kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa dalil bertasbih di celah-celah tarawih? Kenapa mereka duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, tegak, sampai kesemutan dia. Maka duduk istirahat. Kita alhaqumut takasur sama wal asri. Lama pula istirahat kita lagi. Jadi kalau dia kebetulan keluar kota, tinggal di hotel, tarawih dia sendirian, tak ada dibacanya subhanal malikil ma'bud, tak ada dia membaca solawat, tarawihnya sah atau tak sah? Sunat. Apakah membatasi diri dari keluarga yang berperilaku buruk, penuh konflik, termasuk memutus silaturahim? Genting, jangan putus. Jangan putus, genting. Datang, say hello, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Cipika-cipiki, sehat? Dah. Tapi putus jangan, tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang mutus tali silaturahim. Sekedar itu. Kau aku tengok kenapa setiap sama dia salam langsung pergi. Kok lama-lama nanti dia minjam duit. Kapan kita boleh bohong demi kebaikan? 3. Pertama dalam perang. Tiba-tiba perang, saya masuk ke rumah ibu. Lalu datang tentara musuh menanya, ada Ustaz Somad di sini? Enggak ada dia di sini. Padahal ada dia di dalam. Ibu ulang, enggak ada dia di sini. Padahal ada di dalam. Itu namanya bersiasat. Jadi ibu boleh. Jangan ibu bilang, ada di sini. Ada, ambil, tanggal aja. Mau plan sama dia? Itu. Matilah aku. Yang kedua, mendamaikan orang yang berkelahi. Tadi ku tengok kau ngobrol sama dia, ada dia menceritakan tentang aku. Sekalipun tak ada diceritakan tentang kau. Maksudnya sekali yang tak ada, 10 kali kau diceritakan. Sekalipun kau tak ada disebut. 3. Seorang suami menjaga hati istrinya, seorang istri menjaga hati suaminya. Baliklah istri dari Jogja membawakan kain batik. Bang, besarlah hati dia. Cantik batiknya abang tengok. Allahu Akbar. Belum pernah abang menengok batik macam ini. Padahal berserak di pasar pagi itu macam ini batik. Lambat. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal Masya Allah. Berapalah kau beli ini? Menyenangkan hati. Makna integritas dari aspek hukum Islam, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Ya Rasulullah, ini kambing zakat, ini kambing hadiah. Merah muka Nabi. Afala yajlisu fi baiti abih atau fi baiti ummih. Kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, datang orang rupanya ngasih kambing ke kau. Kau dapat kambing ini kan karena kau kuangkat jadi amil zakat. Inilah yang disebut dengan gratifikasi. Nabi melarang gratifikasi hadiah, tak boleh. Jadi dalam Islam itu tidak boleh hadiah karena jabatan, termasuk petugas zakat tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sebelum dapat hadiah itu tajam matanya menghitung kambing orang. Berapa kambing kau? Berapa gandum kau? Begitu udah dapat hadiah, udah kabur matanya udah. Seorang bekerja berat, kuli bangunan, dibolehkan tidak dia berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah?
Pagi itu dia tetap makan sahur. Dia pekerja berat, kerja tambang, supir bis, supir truk. Pagi itu tetap dia makan sahur dan berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia tetap berniat. Habis itu dia bawa. Sampai jam 12 itu dia masih kuat. Sampai jam 3 dia masih kuat. Sampai jam 4 tiba-tiba ditengoknya dahan sawit itu melambai. Berarti dia udah berhalusinasi karena dia kurang cairan, maka dia batalkan puasanya dengan minum. Dan puasanya itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Tak boleh dari pagi itu dia sengaja tak makan, tak boleh. Tak boleh. Kerja dia pagi itu tetap makan sahur dan berniat. Jam 12 itu kuat dia. Sampai jam 4, jam 5 itu ditengoknya kerikil-kerikil tuh macam salah lawak. Maka dia batalkan puasanya. Ada orang yang memfatwakan pekerja berat, tambang batu bara di dalam tanah panas, boleh tak puasa, bayar aja fidyah. Ada. Inilah yang ditanyakan ini. Apakah dia sebetulnya mau nanya? Ada nggak yang ada? Namanya Syekh Muhammad Abduh. Tapi fatwanya tak bisa diterima. Kita tetap berpegang kepada ulama-ulama yang dulu yang kuat. Saya dalam masalah fatwa ini paling takut. Ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang berani bertakwa, berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Maka pekerja berat, makanya saya sarankan kalau mau membayar zakat sekarang, bayarkan ke saudara kita tadi supaya dia bisa berhenti. Yang pekerja-pekerja berat ini, kalau kita bayar zakat, saya bayar zakat sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan, supaya pekerja berat ini berhenti, off dia. Nanti habis itu, kalau tidak kasihan dia, batal puasanya. Kalaupun terpaksa juga, mesti dia catat berapa yang tinggal. Nanti mudah-mudahan diberikan Allah dia rezeki kerja yang ringan, diqadoknya, diganti. Kasihan kita saudara-saudara kita. Dunia dia tak dapat. Kalau dia tak hati-hati, akhirat tak dapat. Tiba-tiba koruptor masuk surga. Enak kali. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan niat tetap lurus ketika memegang kewenangan yang besar? Sebelum berangkat usahakan sholat duha agak 2 rakaat. Duha nggak mesti jam 9, jam 7 sudah bisa duha. Usolli sunnatat duha rakaatain lillahi ta'ala. Aku nih bekerja, kau kasih aku amanah, tolong aku ya Allah. Alif mim nun. Dari alif mim nun ini iman, dari alif mim nun ini aman, dari alif mim nun ini amanah. Kenapa orang amanah? Karena beriman. Kalau sudah beriman, dia amanah, negeri jadi aman. Aman, iman, amanah. Kalau aminah, perempuan yang aman. Perempuan yang amanah itu namanya aminah. Aminah akan melahirkan al-amin, laki-laki yang aman. Tapi jangan gara-gara nanti pulang, patutlah anak kita tidak amanah, rupanya kau tak aminah. Kata istrinya, anak kita itu tidak itu karena kau tidak Abdullah. Nah, akhirnya berkelahi orang itu gara-gara saya. Setelah itu pikirkan, apalah perasaan Ustadz waktu diputarkan video Ustadz tadi. Saya tadi waktu menengok video itu, begitulah agaknya aku nanti di padang mahsyar dipertontonkan segala amal perbuatan. Ibu melihat dari layar ini, saya menengok di layar itu. Begitulah aku nanti, yauma tublas sarair, segala rahasia ditampakkan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua perbuatanmu ditampakkan Allah. Ini ceramah kau dulu, ini ceramah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa saya, dosa kita semua ditutupi Allah. Amin.
Dalam Quran dan hadis adakah teladan tentang keadilan dan kejujuran yang relevan untuk profesi hakim dan aparatur peradilan? Gubernur Mesir namanya Amr bin As. Presidennya namanya Umar bin Khattab. Diambilnya jalan ini Amr bin As. Kena rumah orang Kristen Ortodok Koptik. Paus terbesar di timur itu di Alexandria, Mesir. Melapor dia ke Umar. Umar bin Khattab, gubernurmu di sana mengambil tanahku. Datang Umar bin Khattab, diambilnya tulang onta, digarisnya pakai pedang lurus. Tus. Kau bawa ini, kasih ke gubernur. Datang Amr bin As nengok. Paham dia. Artinya apa? Kau akan mati jadi tulang, maka kau mesti lurus. Kau akan mati jadi tulang, kau akan lurus. Jabatan tak lama. Saya datang kemari tahun 2008 pulang dari Maroko. Wali kota, gubernur, pejabat-pejabat. Hari berganti, musim berubah. Yang dulu punya jabatan, sekarang sudah pensiun. Sudah rajin sholat tarawih. Dulu tak pernah jumpa di masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan kredit. Maka tinggalkanlah kejujuran, integritas, kebaikan. Orang baik akan kita kenang. Selalu kita ingat. Disebut orang namanya, kita bacakan Al-Fatihah. Tapi orang sombong, orang angkuh. Ada dulu pejabat. Duduk saya, kakinya dinaikkannya. Kita duduk gini, naik kakinya. Mau nunjukkan tapak kakinya ke muka kita. Sekarang pensiun juga dia. Datanglah alumni-alumni Mesir ngajukan proposal. Apa kata dia? Gak perlu kami sama alumni Al-Azhar. Saya tak dengar yang bawa proposal itu ngadu. Itu kan hak mahasiswa. Kenapa pula dia bercakap begitu? Sekarang berhenti juga. Berapa kali diundangnya, tak mau saya datang. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sih. Kau cari ustaz lain. Pandangan ustaz tentang thalibul ilmi. Thalibul ilmi ini maksudnya adik-adik mahasiswa yang ngaji, yang mau nikah, bagaimana cara menguruskan pembelajarannya, bagaimana dia mencari nafkah. Ada beberapa kawan di Mesir dulu berani dia nikah. Dia membeli kacang kedelai, dibuatnya tempe. Istrinya jaga anak, membantu dia buat kacang kedelai, sehingga bisa untuk sewa rumah. Ada juga dia buka warnet, ada juga dia buka rumah makan, sehingga dapat dua-duanya. Pulang kuliah dapat, bini dapat, anak dapat. Saya termasuk yang tak pandai. Saya hanya kuliah aja. Tak pandai saya buat tempe, tak pandai saya buat warnet, tak pandai saya mencari duit. Maka saya kuliah aja. Tak pandai saya bercewek-cewek, tak pandai saya kenalan sama perempuan, kuliah aja. Terus sudah balik, berbini juga, beranak juga, cuma lambat. Ya, jadi memang hidup ini, ya hidup ini pilihan. Nah, hidup ini pilihan. Antum berpikirlah. Kalau ada perempuan mau sama antum, anak orang kaya, sawitnya luas, cincinnya banyak, anak tunggal, ayahnya di ruang ICU, udah mau mati. Itu namanya kalau kata orang Melayu, kalau ada tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, pasir itu digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, kaki itu dibasuhkan ke sungai Siak, datang ikan. Nah, itulah memang ada model kawan-kawan begitu, bertuah, dapatnya anak orang kaya. Durian runtuh itu namanya. Bukan cuma durian, musangking runtuh. Tapi kalau antum tak sanggup, durian runtuh tak dapat, bekerja-kerja tak sanggup, kuliah aja serius. Kuliah aja serius. Belajar, nanti ujung-ujungnya nikah juga. Cuman itulah, udah tua, wah, anak kecil.
macam saya. Coba kalau nikah saya dulu di Mesir, mungkin anak saya udah kuliah, tapi karena tak pandai membuat tempe tadi, akhirnya udah tua begini, anak masih kecil. Awang gendong anak, datang orang, cucu ya pak, kata. Kepala kau cucu bilang. Orang tua saya menyuruh saya untuk mendekati seorang perempuan, dan saya tak mau karena masa kuliah. Yang tadi yang tak berbini, yang ini tak mau berbini. Nah, memang sedap mahasiswanya. Apakah saya termasuk durhaka? Dan apa yang harus saya lakukan? Bilang sama orang tua itu baik-baik. Aku mau kuliah dulu. Karena kalau aku berbini, pikiranku tak fokus. Aku selesaikan dulu skripsiku ini. Kalau ayah mau berbini, berbinilah ya. Jangan aku ayah paksa. Nah, aku kuliah dulu. Aku selesaikan dulu kuliah ini. Ya, karena aku ada model orang nggak bisa dia core to do. Dia mesti fokus nulis saja, tak bisa tegang. Kalau dia sedang nulis skripsi, anak salah tulis itu, anak pula tu tulis. Nah, jadi jelaskan sama dia. Orang tua tu sebetulnya menyuruh kalian nikah itu takut dia kalian berzina, takut dia kebetulan. Ini cerita kalian sebagai mahasiswa, ini saya bercerita saya sebagai seorang ayah nih. Saya sebagai seorang ayah, saya ingin anak saya ini Hazik, Sami, Sadim, saya mau anak saya ini nikah, dapat perempuan yang baik, yang solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya setiap asal nampak anak gadis orang, calon menantu awak. Nah, gitu. Kalian tak merasakan itu karena kalian masih kuliah. Ini saya cerita sebagai ayah, kalian pun tak pernah cerita itu. Ini saya mau menceritakan apalah yang dirasakan seorang ayah. Ingin supaya anak ini nikah, baik keluarganya. Itulah yang diinginkan dia itu. Takut dia kalian berlarut-larut. Tapi bukan berarti kalau kalian jelaskan dia kecewa, enggak. Senang dia. Makanya komunikasi, ngobrol. Bilang sama dia baik-baik. Aku nanti ya nikah juga aku selesaikan dulu doktor ini. Aku mau di surat undangan itu ada doktornya. Menurut Ustaz, bagaimana Ramadan seharusnya membentuk karakter integritas seorang aparatur peradilan, bukan hanya meningkatkan ibadah personal. Semua ibadah dalam Islam bukan ritual semata, tapi ada tujuannya. Haji, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha, jangan jahat seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidala, jangan lidahnya kasar. Salat, inna sholata tanha anil fahsya, jangan jahat seksual. Wal mungkar, non seksual. Puasa, la'allakum tattaqun. Kenapa dipisahkan antara seksual dengan non seksual? Karena ada orang yang tidak korupsi, tidak nakal, tidak jahat, tapi gatal. Makanya saya ceramah ini seimbang mata saya antara perempuan ke laki. Karena ada, kenapa Ustaz tu dari tadi asyik nengok aku aja? Bagaimana cara memperkuat benteng iman agar aparatur peradilan tidak mudah tergelincir pada praktek yang menyimpang? Apa nasihat Ustaz agar aparatur peradilan tetap lurus dan teguh di tengah godaan kekuasaan, harta, dan kepentingan? Beribadah ada tujuan, berteman, bersahabat, suami istri saling menasehati, tekan keinginan-keinginan dengan merasakan perasaan orang lain, tengok anak yatim, fakir miskin, banyak-banyak bersyukur. Doa jangan sampai lupa, karena Allah yang membuat kita kuat, bukan karena kita. Apa pesan Ustaz untuk para pimpinan dan seluruh aparatur peradilan agar dapat menjadi teladan integritas bagi masyarakat? Guru, digugu dan ditiru. Apa kata sosiolog muslim Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat melihat raja-rajanya. Gimana rajanya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini mantan sekda. Iya Pak. Nanti kalau Ustaz ceramah di kantor-kantor, tolong Ustaz sampaikan. Jangan pejabat-pejabat itu mau beli nasi goreng pakai mobil dinas, pengawalnya 6 pakai wiu wiu wiu.
bukan jam kantor. Keteladanan. Assalamualaikum Ustaz Somad, tolong terima anak saya masuk pondok. Assalamualaikum, datang pegawai, datang polisi, datang tentara, datang ustadz, datang itu, datang kawan. Jawaban saya tetap satu. Aku sudah menyerahkan penerimaan santri baru ke panitia. Aku tidak bisa mengintervensi. Sampai hari ini saya tidak pernah mengintervensi penerimaan santri baru. Banyak orang marah sama saya. Biar saya mau ngasih keteladanan ke guru-guru situ bahwa aku tak mencampuri urusan kalian. Apabila ada keraguan dalam sholat, contohnya lupa rakaat, apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Tak ingat doa subhana man la yanamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak ingat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pikun, tak wajib sholat. Duduk antara sujud, sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau tak tahu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk baru salam. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwinya sesudah salam. Tidak pakai salam lagi. Allahu Akbar, duduk lagi. Namanya sujud sahwi. Sahwi, bukan sawi. Apakah harus sholat witir lagi setelah sholat tahajud di akhir malam? Padahal kita sudah sholat witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kalau sudah tarawih witir, nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. Apa tanda-tanda bahwa puasa seorang benar-benar berdampak? Ada perubahan. Allah merahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha, tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tanda-tandanya ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ada 5 perubahan. Apa yang berubah? Berat badan naik, kolesterol naik, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bau. Berubah Pak Ustadz. Suami saya itu dulu sebelum mendengar ceramah Ustadz garang Pak Ustadz, kasar. Sekarang udah meninggal Pak Ustadz. Di tengah krusialnya isu integritas, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung, bagaimana Islam menjelaskan fenomena pejabat secara lahir tampak baik, namun tetap tergelincir melakukan hal yang mencederai seperti korupsi. Innal munafiqin, orang yang munafik, fiddarkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Doakan Ustaz Somad yang ngomong, yang ceramah, supaya sesuai cakapnya dengan perbuatan. Dalam perspektif Islam, bagaimana makna integritas sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari yang saya sampaikan tadi sudah dapat kesimpulkan. Menengok video berarti sedang melihat perbuatan kita nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nausiatin ubun-ubun. Kenapa dibilang ubun-ubun jahat? Padahal yang jahat tangan, padahal yang jahat kemaluan. Kenapa ubun-ubun? Karena setetes darah haram dari sepiring nasi haram berubah jadi setetes darah haram, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, menjadi jahat. Anak jahat, bini jahat, laki jahat, gara-gara makan haram. Makanya saya kalau diundang bank-bank konvensional sepanjang jalan Sudirman di Riau ini, di mana-mana, biasa diundang saya oleh bank konvensional, wal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Karena saya cerita riba haram, riba haram. Habis Ustaz diundang Ustaz lagi. Dikasih orang itu duit, dikasih orang itu kue, dikasih orang itu nasi kotak, tak saya makan. Dikasihnya air minum, tak saya minum. Haram, riba. Dikasihnya kue kotak, tak saya makan. Dikasihnya duit, saya ambil. Duit riba, kalau ibu punya uang di bank konvensional, dapat duit riba, duitnya diambil, jangan serahkan ke bank. Ambil, serahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Bangun WC, posyandu, jembatan yang bisa dinikmati orang banyak, mengembalikan uang orang banyak. Tapi kalau mau diserahkan ke pondok pesantren, serahkan aja. Jangan pula gini Pak Ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau diserahkan. Kasih aja lah, tak perlu kayak kodimah pula lagi. Kertas terakhir. Imam sebelum jamaah mulai memberikan aba-aba, luruskan shop. Apa yang menjadi patokan untuk shop lurus? Shop lurus itu tumitnya, kakinya, kodamun biqodamin, kaki sama kaki. Tapi tidak mesti menempel. Kan saya kalau ada yang menempel kaki saya tak apa-apa. Tapi ada orang yang sensitif. Kalau tempel dia risih. Kalau sekali tempel dia menjauh, jangan tempel lagi. Takutnya dia preman baru tobat, dipijakkannya kaki kita.
Bahu sama bahu. Kalau bahu tak masalah. Bahu sama bahu, qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Baru lurus. Allahu Akbar. Imam hanya nengok ke belakang, luruskan, nampak lurus sudah. Nggak perlu dia. Ada dulu mahasiswa, waktu pergi dia ke belakang menengok. Datang mahasiswa Afrika, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Dalam sholat jamaah, makmum mengikuti imam. Kapan makmum menjawab amin? Idza ammanal imam fa aminu. Jangan cepat amin. Imam tuh bilang amin baru makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru. Ini sekarang saya tengok boleh lomba-lomba. Makmum pula dulu. Amin. Idza ammanal imam. Imamnya dulu mengatakan amin. Baru amin. Terakhir. Dalam sholat jamaah ternyata jamaahnya sholat jamak qashar, sementara kita tidak melakukan jamak qashar. Apakah kita waktu imam salam kita ikut salam atau melanjutkan? Kalau imamnya 2 rakaat zuhur salam dia, maka si makmum tegak menyempurnakan 4. Siapapun yang datang ke Masjid An-Nur, walaupun sorbannya sebesar bar Vespa, jangan kasih dia maju. Musti imam tetap. Tiba-tiba waktu itu seminar imam internasional di Masjid An-Nur. Maju imam dari Palestina. Karena imam kita nggak pede menengok jubahnya 3 lapis. Maju, saya kebetulan jadwal saya ceramah. Dia musafir. Salam dia, makmum di belakang, sebagian salam, sebagian bingung. Akhirnya saya tulislah di Riau Pos tentang kalau kita di masjid, imam yang tetap itulah yang maju. Lalu kemudian kalau kita jadi makmum, kalau kita mukim, kita sempurnakan. Nah, sebelum sholat tuh kita bilang, saya musafir, saya 2. Nanti bapak ibu yang mukim di belakang sempurnakan ya, kalian 4. Karena saya 2. Demikian. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang berintegritas. Mudah-mudahan keluarga besar dari Pengadilan Tinggi Riau diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Ala hazihi niyah al-Fatihah.